Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Durasin dengan NPM 251040345, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang proposal skripsi saya yang ingin saya teliti dengan judul Pengaruh Daya Saing Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Honda di Moderasi Citra Merek dalam Perspektif Bisnis Syariah. Studi pada pengguna sepeda motor Honda di Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah penegasan judul. Kenapa saya memilih judul ini? Yang pertama yaitu daya saing. Daya saing adalah kemampuan atau keunggulan yang dipergunakan untuk bersaing pada pasar tertentu. Yang selanjutnya adalah volume penjualan. Volume penjualan adalah penjualan yang telah dicapai atau ingin dicapai perusahaan selama periode waktu tertentu, di mana tingkat hasil penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan konsep pemasaran, yang berarti keuntungan diperoleh dengan memuaskan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya adalah citra merek. Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dari suatu informasi dan pengalaman merek tersebut. Yang selanjutnya, dalam kegiatan bisnis juga harus sesuai dengan perspektif bisnis Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan jujur dengan kondisi barang, dagangan, serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Di masa sekarang, persaingan sudah menjadi hal yang lumrah di berbagai kehidupan, termasuknya di dalam persaingan di dunia usaha. Para pengusaha dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar dapat mempertahankan usahanya sehingga tidak kalah bersaing dengan pengusaha lainnya, dengan harapan untuk mempertahankan konsumen ataupun menjajet konsumen baru. Dalam persaingan akan menimbulkan dua sisi, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi konsumen, dan perusahaan akan semakin dinamis sehingga persaingan akan dianggap sebagai peluang dan motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas produk. Sedangkan sisi lainnya yaitu kegagalan, karena memperlemah perusahaan yang bersifat statis, yang berdampak takut atau persaingan dan tidak mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan akan dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan tersebut. Kenapa banyak masyarakat Indonesia lebih memilih transportasi seperti motor? Karena sepeda motor merupakan alat transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah dan infrastruktur yang tidak memadai. Banyak orang memilih sepeda motor sebagai alat transportasinya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak merek sepeda motor yang bersaing untuk menarik perhatian konsumen. Persaingan di industri otomotif sangat ketat, terutama pada produksi sepeda motor di Indonesia. Jenis dan model yang dihadirkan semakin beragam, dan keunggulan masing-masing pabrik sepeda motor dari Asia, Eropa, Amerika, dan lokal tersebut masuk ke pasar sepeda motor di Indonesia. Yang selanjutnya adalah distribusi domestik motor di tahun 2021 dan 2022. Saya mendapatkannya dari sumber IC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Selama periode Januari hingga Desember, tercatat data distribusi sepeda motor nasional mencapai angka 521.000 unit atau mengalami kenaikan hingga 3,2% dari penjualan tahun sebelumnya, itu tahun 2021, yang hanya memperoleh 5.000 unit saja. Hasil tersebut melampaui target minimal yang ditentukan, yakni 5.150 juta sampai 5,2 juta unit. Statistik perkembangan penjualan terlihat dinamis, naik turun terutama
di pertengahan tahun dan bahkan di bulan Mei 2022, menjadi titik paling rendah dengan angka penjualan sebanyak 2.000 unit. Salah satu penyebab adalah kelangkaan chip semikonduktor yang sempat menjadi krisis. Walaupun begitu, setelah penjualan sepeda motor makin meningkat, bahkan puncaknya berada di bulan November yang mencapai angka 588 ribuan unit. Yang selanjutnya, jenis motor matic menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Terlihat dalam tabel yang saya dapatkan dari sumber IC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, yaitu distribusi motor matic pada tahun 2021 berjumlah 87,58%, berbanding sangat terbalik dengan jumlah distribusi motor bebek sebesar 6,30%. Dan distribusi motor sport di angka yang sama yaitu 6,12%. Namun pada tahun 2022, distribusi motor matic mengalami penurunan yaitu di angka 86,86%. Motor bebek di angka 7,41% dan distribusi motor sport turun sebesar 5,73%. Untuk penjualan motor jenis Honda adalah salah satu merek yang memiliki keunggulan dalam penjualan di jenis ini. Honda adalah produsen dan distributor sepeda motor terkemuka di Indonesia. Kelebihan motor merek Honda adalah sangat irit bahan bakar ditambah dengan tingkat keamanan yang tinggi. Resmi diperkenalkan sejak awal Juli 2022, PT Astra Honda Motor atau AHM menargetkan penjualan sepeda motor New Honda ADF atau Vario 160 menjadi 30.000 unit hingga akhir tahun 2022. Sementara di Lampung baru diluncurkan akhir Juli 2022, ditargetkan penjualan tiap bulan mencapai 110 unit. Hingga akhir tahun ini terjual sebagai 30 sampai 30.000 unit karena saat ini pertumbuhan pasar matic di Indonesia terus berkembang seiring dengan beragamnya pilihan motor matic dengan kubikasi mesin di atas 125 cc. Terlebih lagi, motor matic besar saat ini hadir fitur semakin canggih, ditambah desain dan performa juga terus meningkat. AHM optimis kehadiran New Honda ADF atau Vario 160 diterima dengan baik oleh masyarakat dengan keunggulan handal di jalanan perkotaan dan tangguh saat digeber untuk menjelajah saat jarak jauh. Di sisi lain, manajer marketing PT Tunas Dwipa Matra atau TDM Lampung, Radian menjelaskan pihaknya menargetkan motor New Honda ADF atau Vario 160 terjual 110 unit di Lampung. Ini karena motor tersebut sangat segmented di Lampung. Awal Agustus 2022, stok sudah tersedia di seluruh dealer Honda di Lampung. Sementara saat ini sudah tersedia sekitar 43 unit. Saat launching sudah ada 9 konsumen yang membeli. Untuk mencapai target tersebut, TDM Lampung menawarkan promosi khusus dan menawarkan untuk mencapai target tersebut, TDM Lampung menawarkan promo khusus dan menarik ke para konsumennya. Promo mulai potongan tenor, angsuran 5 bulan, hingga pemberian hadiah eksklusif Honda ke konsumen. Dengan cara ini, konsumen akan lebih tertarik ke perusahaan Honda dibandingkan perusahaan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan Honda akan memenangkan persaingan pasar dan mendapatkan volume penjualan yang tinggi di produk sepeda motor. Yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran, di mana daya saing sebagai variable X, volume penjualan sebagai variable Y, dimoderasi dengan citra merek. Yang selanjutnya teori dan hipotesis. Teori sendiri yaitu menggunakan teori pemasaran. Strategi pemasaran konvensional dapat dibagi menjadi dua pokok utama, yaitu strategi pasar dan strategi pasar pembauran atau marketing mix. Yang pertama, strategi pasar. Strategi pasar kemudian menjadi 3 tahapan, yakni segmentation, targeting, dan positioning.
Yang kedua, strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya, pada strategi pemasaran konvensional, bauran pemasaran atau marketing mix, terdapat istilah 7P yang terdiri dari product, price, promotion, place, people, process, dan yang terakhir adalah physical environment. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konsep pemasaran syariah secara prinsip tidak berbeda dengan konsep pemasaran konvensional. Dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran syariah adalah integrasi antara konsep pemasaran konvensional dan ajaran Islam. Ajaran Islam dan pemasaran konvensional dalam mengimplementasikan strategi pemasaran yang kemudian disertai dengan karakter yang beretika sesuai prinsip pemasaran syariah dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang marketer sejati, akan membawa pemasaran ke level yang berbeda. Tidak hanya bagaimana memenuhi kebutuhan manusia di dunia, melainkan juga bagaimana mencari akhirat dengannya. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan variabel pertama, yaitu variabel daya saing. Menurut Hema Malini, Rini Apriani, Heni Syafitri, dan Rahmat Hidayatullah, variabel persaingan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Sedangkan menurut Sutriani, Julkarnain Nasution, Maisya Fitri Nasution, daya saing pasar berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Jadi, hipotesis satunya adalah daya saing berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Variabel kedua yaitu citra merek. Menurut Lutfi Rahman Yudhistira, Asim, variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Jadi, hipotesis keduanya adalah citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap volume penjualan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa saya tertarik untuk melakukan penelitian pada pengguna sepeda motor Honda yang dijadikan sampel dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Daya Saing terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Honda di Moderasi Citra Merek dalam Perspektif Bisnis Syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.